Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Shalom, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun suara saya diperdengarkan, salam sejahtera buat Anda semua. Senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu, saudara semuanya di hari terakhir di tahun 2024. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, jika ada mungkin di antara kita yang suka nonton drama Korea atau sinetron atau film, seringkali kita mendapatkan satu alur cerita. Alur ceritanya mungkin tadinya bermula dengan sesuatu yang baik-baik saja. Kemudian muncul suatu pertentangan, suatu ketegangan, suatu masalah di tengah-tengah alur cerita itu. Dan biasanya sebagian besar kita menginginkan satu alur atau ending yang selalu happy. Jadi pada hari ini, kesempatan malam ini saya ingin menyampaikan sedikit renungan untuk kita di akhir tahun 2024. Happy ending judulnya. Bapak Ibu Saudara, seringkali karena dengan melihat cerita yang kisah film yang happy ending seperti itu, kita juga berpikiran bahwa kita pengen hidup kita selalu happy ending.
Kita pengen hidup kita selalu baik dan dengan berakhir dengan baik juga. Tapi pada kenyataannya happy ending itu belum terjadi dalam hidup kita. Rasanya lama sekali happy endingnya. Dan mungkin karena memang kita belum sampai di ending. Mari Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, tahun 2024 tidak lama lagi, tinggal hitungan berapa jam saja kita akan meninggalkannya. Dan mari, apakah kita mengakhiri tahun ini dengan happy ending? Mari belajar dari seorang rasul yang bernama Rasul Paulus. Biar momen akhir tahun kita menjadi satu perenungan buat kita. Bagaimana hidup yang sudah kita jalani di tahun ini 2024 dan akan memasuki tahun yang baru 2025. Apakah kita mengakhiri tahun ini dengan happy ending? Mari kita akan lihat bagaimana kita bisa mengakhiri tahun ini dengan happy ending. Yang pertama, kita mau lihat dulu di Filipi, surat Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13a. Yang pertama, poin saya adalah kita perlu melupakan apa yang telah lalu. Kita akan belajar dari Rasul Paulus dalam surat Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13a. Rasul Paulus mengatakan seperti ini, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Melupakan di sini bukan pura-pura lupa Bapak Ibu, bukan kayak amnesia lupa banget gitu, bukan. Tapi melupakan di sini yang diartikan adalah Rasul Paulus sengaja tidak mau mengingat-ingat lagi apa yang terjadi dalam hidupnya, baik itu kejayaannya, baik itu semua pencapaian-pencapaiannya. Tapi dia mulai melupakan apa yang telah di belakangnya. Tahun 2024 di hari yang ke-365 di hari ini kita pasti sudah memenuhi segala waktu-waktu kita dengan aktivitas kita, dengan pekerjaan kita, dengan pelayanan kita termasuk. Tentunya juga ada kesuksesan, ada pula kegagalan, ada kejatuhan, ada pahit, ada manis, semuanya bercampur. Bahkan kita mungkin mencapai titik akhir dalam hidup kita di tahun 2024 ini, titik terbawah dalam hidup kita. Mungkin kita terseok-seok, mungkin kita dengan satu beban yang berat, kita babak belur, kita menjalani hari-hari di tahun 2024. Tapi kita harus tahu bahwa sebentar lagi semua itu akan menjadi masa lalu buat kita. Semua pencapaian kita, kesuksesan kita, bahkan kegagalan kita sekalipun itu akan kita lewati. Dan semuanya akan menjadi kenangan yang indah, kenangan yang baik untuk mengajar kita menjadi pribadi yang lebih tangguh lagi. Kita harus tinggalkan semuanya itu. Jangan mau kita dilumpuhkan dengan masa lalu. Jangan mau kita hidup di masa lalu. Karena masa lalu itu sebenarnya hanya pelajaran. Memberi pelajaran buat kita. Seperti seorang yang mengendarai motor atau mobil, kita harus menengok sebentar masa lalu melalui spion kita. Benar ya? Kita akan menengok sebentar melalui spion. Dan kita harus melanjutkan terus menuju masa depan kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berhenti di masa lalu. Banyak orang dilumpuhkan dengan masa lalu sehingga dia tidak memiliki semangat lagi. Sehingga dia tidak bisa melakukan apa-apa. Karena dia merasa aku akan gagal lagi seperti hari-hari yang lalu. Aku akan kecewa lagi, aku akan disakiti lagi. Tentunya kita tidak akan dilumpuhkan. Kita harus punya image yang benar, mindset yang benar, menjalani hari-hari di depan kita. Kita perlu optimis karena luka ataupun masa lalu yang kita lalui seharusnya menjadi pembelajaran buat kita dan tidak perlu melumpuhkan kita. Bapak Ibu, seringkali kalau ibu-ibu itu sering bawa tas ya. Dan tasnya ibu-ibu itu biasanya serba ada, seperti toko serba ada. Jadi saya coba membawa tas kecil ini. Kita akan unboxing apa nih isinya. Ya, biasanya tasnya ibu-ibu itu ada apa? HP, ada handphone, nggak lupa ada tisu kering, tisu basah, itu ada semua. Kemudian ada apa? Ada hand sanitizer, ada permen, ada kunci, dan tidak kalah
menariknya ada juga bekas-bekas tisu, ada bekas kulit-kulit permen, ada juga bekas, nah ini yang paling banyak, nota-nota, bekas nota belanja atau nota pembayaran apapun. Biasanya kita masih simpen. Akhirnya apa? Tas kita tambah hari tambah berat, bener ya? Tas kita itu tambah hari tambah berat, tapi akhirnya kok sakit ya belakang, sakit di pundak kita karena tas kita terlalu berat. Tapi coba ternyata banyak sampah-sampah yang sebenarnya kita bisa buang, kita bisa keluarin dari tas kita. Bapak Ibu, demikian pula dengan hidup kita. Masa lalu itu Paulus mengatakan seperti sampah, seperti kotoran. Tapi kenapa seringkali ada sebagian kita yang masih membawa masa lalu untuk masuk di tahun yang baru. Nah, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita kembali diingatkan bahwa kita tidak boleh membawa beban tahun yang sudah kita lalui, kita masih bawa beban di tahun yang baru. Karena contohnya seperti ini Bapak Ibu, setiap hari mungkin Tuhan memberikan kepada kita, Tuhan mengizinkan kita memikul beban. Mungkin sehari cukup 10 kilo, nih pikul, karena Tuhan tahu kapasitas kita. Tuhan tahu 10 kilo, enteng itu mah ringan gitu kan. Tapi jika seandainya beban yang hari yang lalu, beban yang kemarin itu masih ikut kita pikul hari ini, tentunya beban kita akan double menjadi 20 kilo. Belum lagi yang beban kita yang 7 hari yang lalu, seminggu yang lalu, kepahitan, kemudian kegagalan kita masih bawa terus sehingga 7 kali lipat beban kita. Bisa kebayang gak Bapak Ibu ketika kita menjalani hari-hari kita dengan beban yang tahun lalu masih kita bawa dalam hidup kita. Tentunya kita tidak akan kuat. Kita akan terseok-seok, kita akan jatuh, bahkan kita dilumpuhkan. Karena apa? Karena beban kita, kapasitas kita tidak seperti itu. Kita dirancang Tuhan dengan kapasitas untuk menjalani hari ke hari. Oleh karena itu jangan biarkan masa lalu kita melumpuhkan kita. Ayo akhir tahun, momen kita belajar bersyukur buat anugerah Tuhan hari ini. Hari terakhir di tahun yang lama, di tahun 2024. Beserta dengan kenangannya, kisahnya akan kita tinggalkan. Tapi mari jangan kita dilumpuhkan oleh semua itu. Tapi mari bangkit, kita tetap optimis memasuki tahun yang baru. Sehingga tahun yang baru itu sukacita akan kita lalui, bukan dengan keluh kesah. Ya, karena ada orang mengatakan jika Anda terus melihat ke belakang, Anda tidak akan bisa membuat kemajuan. Benar ya Bapak Ibu, kita nggak akan maju, kita nggak akan sampai kemana-mana ketika kita nggak bisa move on dari masa lalu kita. Oleh karena itu setiap kenangan, setiap proses perjalanan itu baik buat kita. Untuk kita belajar dari hal-hal yang mungkin kurang enak, kita akan belajar apa sih rencana Tuhan mengizinkan semua itu terjadi dalam hidup kita. Tahun 2024 akan segera kita akhiri dengan satu ucapan syukur bahwa jika Tuhan ada di pihak kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik itu yang menyenangkan atau tidak, itu akan membawa kebaikan buat kita semua. Kita tetap percaya apapun yang Tuhan izinkan terjadi, itu karena kasih karunia Tuhan. Yang kedua, kita akan belajar dari Rasul Paulus di ayat yang selanjutnya, Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13b sampai dengan ayat yang ke-14. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, siap atau tidak siap, senang atau tidak senang, kita harus meninggalkan tahun 2024. Dan kita harus ready untuk siap memasuki tahun yang baru. Meskipun kita merasa mungkin, aku lagi sukses di tahun 2024. Semua akan menjadi masa lalu. Aku gagal, semua akan menjadi masa lalu Bapak Ibu. Oleh karena itu kita akan melihat apa yang dilakukan Rasul Paulus. Rasul Paulus mengatakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Mari
Masa lalu hanya cermin buat kita, untuk kita mengintrospeksi diri kita, untuk kita belajar supaya kita jangan gagal lagi seperti yang lalu-lalu. Dan kita bisa mencapai kesuksesan yang lebih lagi dari tahun-tahun yang kita sudah akan tinggalkan ini. Itu menjadi pelajaran buat kita. Dan ayat yang 14 tadi mengatakan kuncinya adalah kita harus berlari. Berlari artinya apa? Kita nggak santai-santai. Oh udahlah yang penting ngalir aja. Nanti tiba-tiba sudah di penghujung tahun lagi gitu. Bukan. Tapi hidup kita harus berlari-lari, artinya apa? Ada harga yang harus kita bayar. Ada satu energi yang harus kita kerahkan untuk kita meraih apa? Hadiah. Seorang pelari tidak akan lari dengan aduh leha-leha santai we, gitu. Enggak. Dia akan terus mengejar, dia akan berlari sebaik dia bisa. Untuk tujuannya apa? Memperoleh satu hadiah. Nah hadiahnya apa nih dalam kekristenan kita? Dalam kekristenan kita hadiahnya adalah panggilan surgawi. Pertanyaan saya, hari-hari ini apa yang sedang Anda kejar? Apa yang sedang Anda perjuangkan? Hal-hal duniawi atau hal-hal surgawi? Jangan salah lari, jangan salah arah ketika kita berlari mencapai panggilan kita. Banyak orang salah arah. Harusnya berlari mengejar hal-hal surgawi. Panggilan surgawi. Tapi kita salah arah, kita berlari-lari justru untuk mengejar hal-hal yang duniawi. Mari memasuki tahun 2025 banyak prediksi buruk, banyak hal-hal yang diprediksikan buruk-buruk akan terjadi. Tapi mari kita tetap optimis. Allah Immanuel selalu menyertai perjalanan hidup kita dan pastikan arahmu berlari kepada arah yang benar. Tujuanmu panggilan surgawi. Kejar itu dengan sekuat tenaga dan kau akan mendapat hadiah yang Tuhan sediakan untuk setiap kita. Bapak Ibu Saudara, perjalanan hidup kita tujuan akhirnya adalah mencapai goalnya Tuhan. Oleh karena itu bersiaplah. Ada ayat yang Tuhan selalu ingatkan untuk kita. Kita akan baca di dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-11 sampai 14. Ini peringatan supaya kita berhati-hati. Saya akan bacakan, Bapak Ibu bisa mungkin baca di rumah masing-masing melalui HP atau Alkitabnya. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan padamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Perhatikan ayat 14. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Tuhan tahu kecenderungan manusia itu apa? Ingat yang buruk-buruk. Kita selalu ingat yang buruk, yang baik kita lupakan. Oleh karena itu ayat-ayat ini biar menjadi pedoman buat kita mengakhiri tahun dan kita akan mengawali tahun yang baru. Saya ingin kembali menegaskan ayat ini. Hati-hatilah. Hati-hati apa? Supaya jangan kita melupakan Tuhan, melupakan ketetapan Tuhan, melupakan peraturan-peraturan Tuhan, firman Tuhan. Karena apa? Kecenderungan manusia ketika semuanya udah berjalan dengan baik, ketika hidup kita lancar-lancar jaya, ketika bisnis kita oke-oke lancar semua, kita sehat, semuanya berjalan baik-baik, kita nyaman, kita cenderung untuk melupakan Tuhan. Kita cenderung, kita merasa kita kuat sendiri. Mari Bapak Ibu, kita harus sadar akan hal ini. Ini peringatan Tuhan supaya kita berhati-hati. Ketika semua harta kita bertambah, semua kesuksesan kita raih, kita akan memasuki tahun yang baru dengan segala hal yang akan terjadi. Mungkin kita akan mencapai kesuksesan. Banyak hal. Jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu.
Jangan kita melupakan Tuhan. Jangan pernah melupakan ketetapan-ketetapan Tuhan. Firman Tuhan. Supaya engkau selalu ingat bahwa engkau bisa ada sampai hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, 2024 beserta dengan semua kenangannya, manis, pahit, indah ataupun menyedihkan, semua akan kita tinggalkan. Mari kita bersyukur kalau sampai hari ini kita ada. Sampai hari ini Tuhan masih izinkan kita berada di penutup tahun 2024. Dan kita esok, bukan hanya esok, berapa jam ke depan kita akan memasuki tahun yang baru 2025. Beserta dengan next level. Beserta dengan tantangan-tantangannya. Tapi jangan takut, ada Tuhan beserta dengan kita. Oleh karena itu Tuhan mengatakan jangan melupakan Tuhan. Dalam segala pencapaianmu, rencanamu tahun depan, resolusi-resolusimu, mari libatkan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan melihat bagaimana Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menjaga semua langkah kita. Saya akan berikan satu statement penutup. Orang yang paling tenang hidupnya adalah mereka yang merelakan masa lalu, tidak khawatir dengan masa depan, dan menjalani hari ini dengan syukur. Perhatikan, saya ulang sekali lagi. Orang yang paling tenang hidupnya adalah orang yang merelakan masa lalu. Ya udahlah, semua yang terjadi, baik itu yang buruk maupun yang baik, akan kita tinggalkan. Dan kemudian kita tidak khawatir dengan akan apa yang akan terjadi di tahun depan. Karena kita tahu ada Allah Immanuel yang beserta dengan kita memasuki tahun yang baru. Dan mari jalani hari ini dengan rasa syukur. Kalau dengan rasa syukur semuanya akan indah. Semuanya akan berjalan dengan baik Bapak Ibu. Karena kita penuh bersyukur kepada Tuhan. Percayalah, bersama Tuhan kisah hidup kita akan happy ending nantinya. Percayalah, optimislah memasuki tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Kita akan happy ending. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Saya mewakili tim penggembalaan GBT Tasikmalaya mengucapkan Ebenezer, selamat meninggalkan tahun 2024. Sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Dan selamat menyongsong tahun yang baru 2025 dengan Immanuel, Allah beserta kita selalu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu.